Halo, kali ini kita akan belajar mengenai kelangsungan hidup organisme. Makhluk hidup apakah ini? Ya, dinosaurus. Mengapa dinosaurus punah? Untuk menjawabnya, mari kita bahas pada materi kali ini, yaitu mengenai kelangsungan hidup organisme. Beberapa spesies hewan dan tumbuhan sudah ada yang mengalami kepunahan. Coba sebutkan contoh makhluk hidup yang sudah punah selain dinosaurus. Ya, harimau Jawa. Dan banyak spesies hewan dan tumbuhan yang sudah terancam punah atau termasuk kategori hewan dan tumbuhan langka. Coba sebutkan apa saja. Ya, cendrawasih dan anggrek hitam. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ya, karena ada faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Mari kita bahas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Adaptasi, seleksi alam, dan reproduksi. Pada kali ini kita akan bahas mengenai adaptasi dan seleksi alam. Karena reproduksi sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Yuk, mari kita simak. Adaptasi. Apa itu adaptasi? Coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Daun. Apakah hanya ada gambar daun? Ya, ternyata tidak. Ada satu spesies lain, yaitu belalang yang menyerupai daun. Nama spesies ini adalah belalang daun. Ini adalah contoh salah satu adaptasi. Jadi, adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk-bentuk alat-alat tubuh sehingga sesuai dengan lingkungannya. Jadi penyesuaiannya itu adalah bentuk tubuh yang terlihat di bagian luarnya. Nah, mari kita bahas adaptasi morfologi pada hewan dan adaptasi morfologi pada tumbuhan. Contoh yang pertama pada hewan yaitu adaptasi bentuk paruh burung berdasarkan jenis makanannya. Coba perhatikan, ternyata paruh burung itu berbeda-beda bentuknya. Ini terjadi dikarenakan jenis makanannya pun berbeda-beda. Nah, di gambar ada contoh burung pemakan biji-bijian, lalu ada burung pemakan daging, burung penghisap madu, dan burung pemakan ikan. Kemudian, adaptasi berikutnya yaitu adaptasi bentuk kaki burung berdasarkan tempat hidupnya. Nah, perhatikan gambar. Ada kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan, lalu ada kaki ayam untuk mengais makanan, ada kaki elang untuk mencengkram mangsa, ada kaki burung pipit untuk bertengger, dan ada kaki itik untuk berenang di air. Kemudian ada kaki burung pelatuk untuk memanjat. Lalu, jenis adaptasi berikutnya yaitu adaptasi bentuk mulut serangga berdasarkan jenis makanannya. Coba perhatikan. Belalang, bentuk mulutnya dia adalah tipe bentuk mulut pengunyah. Pada kupu-kupu, bentuk mulutnya adalah penghisap. Dan pada lalat, ternyata bentuk mulutnya adalah tipe penjilat. Sedangkan pada nyamuk, bentuk mulutnya adalah penusuk dan penghisap. Itu adalah contoh adaptasi morfologi pada hewan. Sekarang kita bahas adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ini dikategorikan menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya. Ada tumbuhan hidrofit, tumbuhan xerofit, dan tumbuhan higrofit. Yang pertama, adaptasi tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Nah, dia memiliki ciri-ciri
memiliki rongga udara di antara sel-sel tubuhnya, lalu dia daunnya lebar, dan stomatanya terletak di permukaan atas daun. Contohnya apa sih? Nah, ini adalah contoh tumbuhan hidrofit, yaitu teratai. Kemudian, adaptasi tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, contohnya di gurun atau padang pasir. Kaktus, ya, daunnya mengalami modifikasi menjadi duri, batangnya berongga untuk menyimpan air, lalu akarnya sangat panjang dan seluruh permukaannya dilapisi lilin untuk mengurangi proses transpirasi atau penguapan air. Ya, contohnya ini tadi sudah disebutkan kaktus yang hidup di padang pasir. Kemudian tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Adaptasinya, dia mempunyai daun yang tipis dan lebar, serta terdapat banyak stomata pada permukaan daun. Contohnya apa? Nah, ini adalah tumbuhan keladi. Itu adalah adaptasi morfologi. Sekarang kita akan bahas mengenai adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Jadi sistem-sistem dalam tubuh yang menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Contohnya, ada ikan yang hidup di air laut dan ikan yang hidup di air tawar. Dia adaptasinya berbeda. Ikan yang hidup di air laut beradaptasi dengan banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin, sehingga urinnya pekat. Mengapa? Karena konsentrasi air itu lebih banyak di tubuhnya, sehingga terjadilah peristiwa osmosis. Air dalam tubuh ikan akan keluar ke laut yang banyak kadar garamnya. Maka ikan di laut harus banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin untuk menjaga kadar air di tubuhnya. Sedangkan ikan air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin, sehingga urinnya encer. Kenapa? Karena konsentrasi air lebih tinggi di lingkungannya, sehingga di sini air akan masuk ke dalam tubuh ikan dengan peristiwa osmosis. Maka ikan air tawar dia hanya perlu sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin. Selanjutnya, nah ini adalah gambar dari proses adaptasi fisiologi pada ikan air laut dan ikan air tawar. Selanjutnya yaitu rayap dan cacing Pteridonaphalis. Mereka dapat mencerna kayu. Kenapa bisa? Karena rayap dan cacing Pteridonaphalis ini memiliki enzim selulose untuk mencerna kayu. Ini adalah contoh gambar rayap. Lalu adaptasi yang ketiga adalah hewan herbivora, contohnya adalah sapi. Dia menghasilkan enzim selulase dalam ususnya untuk dapat mencerna selulosa yang terkandung di dalam rumput. Nah, ini adalah gambar proses pencernaan pada sapi yang di dalam tubuhnya menghasilkan enzim selulase. Selanjutnya, manusia yang tinggal di pegunungan, dia kulitnya akan kemerah-merahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam tubuhnya, dia memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk mengikat lebih banyak oksigen. Karena tekanan pada pegunungan lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah, sehingga kadar oksigennya lebih sedikit untuk tubuhnya agar cukup oksigen, maka eritrosit di dekat permukaan kulitnya itu lebih banyak, akan menyebabkan kulitnya kemerah-merahan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Kemudian bau harum yang dihasilkan bunga dapat mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Ini adalah salah satu contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Itu adalah beberapa contoh dari adaptasi fisiologi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup
terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya apa? Nah, pertama, cicak dia melakukan proses autotomi. Apa itu? Yaitu memutuskan ekornya. Nah, cicak akan memutuskan ekornya ketika dalam bahaya. Kenapa dia melakukan hal itu? Untuk mengelabui musuhnya. Ini contoh gambarnya. Kemudian, lumba-lumba dan paus sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen di udara. Kenapa? Karena lumba-lumba dan paus ini adalah mamalia air. Jadi dia bernafasnya bukan menggunakan insang ya, tapi menggunakan paru-paru. Nih, kemudian beruang dia melakukan hibernasi atau tidur panjang. Nah, ini adalah contoh gambar yang beruang yang melakukan hibernasi. Kemudian, bunglon melakukan mimikri agar terhindar dari musuh. Nah, coba kalian perhatikan. Kulit bunglon akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungan tempat dia tinggal agar tidak terlalu terlihat mencolok sehingga dia bisa bersembunyi dari musuhnya. Lalu rayap dewasa dia akan memakan kembali kulitnya yang mengelupas untuk mendapatkan flagellata kembali. Dan rayap yang baru menetas dia akan menjilati dubur rayap dewasa untuk mendapatkan flagellata. Kenapa sih? Karena di flagellata itu terdapat enzim selulase untuk mencerna kayu. Sehingga mengapa rayap melakukan tingkah laku tersebut. Ya, ini adalah contoh gambar rayap. Lalu, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta hitam untuk membela dirinya dari musuh. Jadi, jika cumi-cumi merasa terancam, maka dia akan menyemprotkan tinta hitam tersebut sehingga dia tidak terlihat oleh musuhnya dan dia bisa langsung bergerak cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. Ini adalah gambar cumi-cumi yang menyemprotkan tinta hitamnya. Kemudian adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yaitu contohnya pohon jati. Dia menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi proses penguapan air. Nah, seperti inilah gambar pohon jati yang sedang meranggas yaitu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Itulah beberapa contoh dari adaptasi tingkah laku. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai seleksi alam. Habitat atau tempat tinggal suatu organisme dapat mengalami perubahan. Perubahan habitat tersebut dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya, sehingga organisme tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Alam akan menyeleksi semua makhluk hidup yang ada melalui berbagai faktor, misalnya dengan keterbatasan unsur-unsur yang diperlukan dalam kehidupan, seperti makanan, cahaya, air, dan tempat hidup, atau dengan proses perubahan alam seperti gempa bumi, gunung meletus, perubahan cuaca, dan iklim, serta banjir. Untuk itu, setiap makhluk hidup harus dapat bersaing, bertahan, dan menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Hanya makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang akan lolos dari seleksi alam. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya harus pindah mencari tempat yang baru atau ia akan mati atau punah. Nah, contoh proses seleksi alam ini perhatikan gambar. Ini adalah contoh spesies Biston betularia. Nah, pada masa revolusi industri pada tahun 1990-an, di sini banyak didirikan pabrik-pabrik sehingga dia menghasilkan banyak sekali gas-gas. Udara terkena polusi, banyak sekali gas-gas hitam. Nah, di sini ada dua jenis Biston betularia, yang berwarna hitam dan yang berwarna putih. Nah, ketika revolusi industri tersebut, Biston betularia yang berwarna putih jumlahnya berkurang pesat dibandingkan yang berwarna hitam. Karena dengan asap-asap yang berwarna hitam, Biston betularia dia terlihat oleh mangsa, sedangkan yang berwarna hitam dia tidak terlihat, sehingga
Biston betularia yang berwarna hitam lolos dari proses seleksi alam. Itulah materi mengenai adaptasi dan seleksi alam. Terima kasih.